Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Sebuah kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangannya. Kekuatan itu langsung membekukan salah satu tangan Xiaoyan. Ini memang kristal darah mata air. Kekuatan gelap dan dingin ini sungguh menakutkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk gembira setelah melihat kristal ini. Setelah itu, ia memasukkan kristal darah ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, ia menatap Yao Ming dan bertanya, "Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apakah aku harus menghancurkan keempat rantai logam ini?" ucap Xiaoyan. "Tidak perlu. Rantai logam ini bukanlah benda yang menahanku, melainkan batu yin mata air kuning yang terikat di ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang memancar darinya. Itu menguras dauki di dalam tubuhku, membuatku tetap lemah. Ada segel rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan juga tubuh gunung. Namun setelah kau menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan bisa lagi menjebakku, sekalipun ini terbuat dari material yang unik," ucap Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Ia bergerak dan muncul di ujung sebuah rantai logam. Ia melihat bahwa rantai logam itu memang tertanam dalam sebuah tonjolan gunung hitam pekat. Bentuk gunung ini tidak besar, tingginya hanya lebih dari 100 kaki, tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya membuat Xiaoyan tanpa sadar bergidik meskipun dilindungi oleh api surgawi. "Apakah ini batu yin mata air kuning?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengebalkan tinjunya sambil menatap gunung hitam pekat itu. Dauki yang besar dan dahsyat melonjak dan menghantam tubuh gunung itu dengan ganas. Gelombang air raksasa menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiaoyan mendarat. Namun, gunung hitam pekat itu hanya bergetar. Pukulan Xiaoyan yang bahkan bisa melukai elit Banseng bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun di batu ini. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Tiba-tiba, ia meraih rantai logam dengan tangannya, dan kabut putih mendesis pun mulai terpancar. Ia segera menarik tangannya. Embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kekosongan yang dipenuhi dengan kekuatan gelap dan dingin. Baru saat inilah ia mengerti mengapa Yao Ming ini terkurung di tempat ini selama berabad-abad. Wajah keriput Yao Ming menampakkan sedikit kekecewaan setelah melihat berbagai upaya Xiaoyan sia-sia. "Hal-hal di mata air 9 tenang ini memang luar biasa," ucap Xiaoyan sembari menggelengkan kepalanya. Ia berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia. Ia menekuk 2 jari dan gumpalan api surgawi yang bertekanan tinggi muncul. Gumpalan itu bertindak seperti jarum yang ditusukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah ditusukkan ke tubuh gunung. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menyentuh benda bundar yang luar biasa keras. Ia meningkatkan tekanan jarinya dan jarum api itu dengan kejam ditusukkan ke benda keras seperti pelet itu. Saat jarum api menembus pelet, Xiaoyan segera merasakan riak aneh yang terpancar dari tonjolan itu. Rantai logam raksasa itu pun hancur berkeping-keping. "Dia benar-benar berhasil," gumam Yao Ming. Yao Ming yang merasa sedikit kecewa di dalam hatinya mengangkat kepalanya. Ia menatap Xiaoyan dengan mata penuh kegembiraan. Di tempat lain, saat Xiaoyan sedang menghancurkan segel Yao Ming, suasana di dalam istana megah di jaringan ular tenang bawah tanah terasa sangat ramai. Para pemimpin dari berbagai suku manusia ular telah berkumpul di sana. Tawa mereka menggema di aula besar itu. Seorang pria berpakaian hitam duduk di singgasana di dalam istana. Ia tampak cukup tampan, tetapi ada aura dingin yang kelam yang tak bisa disembunyikan di dahinya. Kedua matanya sedikit terpejam. Kilatan melintas di matanya. Matanya tampak meninggalkan rasa dingin di hati, seperti ular berbisa yang dapat membunuh seseorang dalam sekejap. 2 wanita bertubuh menawan dengan hati-hati memijat tubuh pria itu, sementara tangan besarnya terus menjelajahi tubuh lembut kedua wanita itu, membuat mata mereka tampak sedikit linglung. Keduanya benar-benar tampak luar biasa mempesona. Mata pria berpakaian hitam yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka. Ekspresi terkejut terpancar di matanya.
Segelnya telah rusak, gumam pria itu. Kepala suku, ada apa? Ucap seorang lelaki tua dengan ular berwarna merah menyala di pundaknya, mengerutkan kening dan bertanya. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak, ucap pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin, sementara suara samar terdengar di telinga tetua itu. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah tetua itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Ia buru-buru menahan emosinya sambil melirik para tetua dan pemimpin berbagai suku di aula besar itu. Setelah itu, ia berkata dengan lembut, "Kau harus segera pergi. Kita berdua akan tamat jika Yao Ming melarikan diri. Aku akan menenangkan situasi di sini sebelum bergegas untuk membantumu," ucap tetua itu. "Tenang saja, dia tidak akan bisa bangkit lagi," ucap pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan ia menghilang dari singgasana. Ada tetua yang ingin melamporkan sesuatu. Kepala suku sedang datang menemuinya. "Semuanya silakan lanjutkan," ucap tetua itu berdiri dan tersenyum. Ia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu menghilang. Sedangkan di sisi lain, Xiaoyan telah berhasil mematahkan segel rantai logam terakhir. Setelah itu, ia membubarkan jarum api. Ia melambaikan lengan bajunya dan sebuah kekuatan lembut menopang Yao Ming yang hampir jatuh. "Kau baru saja berhasil melarikan diri, dan doki di dalam tubuhmu sudah benar-benar habis. Saat ini, bahkan seorang dosong pun bisa membunuhmu," ucap Xiaoyan. Tubuh Yao Ming sangat lemah, namun ia jelas sangat bersemangat. Matanya tertuju pada Xiaoyan sambil tertawa. "Sungguh tak terduga, aku Yao Ming bisa bertahan sampai hari ini. Teman muda, bolehkah aku tahu namamu?" ucap Yao Ming. "Xiaoyan," ucap Xiaoyan. "Teman muda Xiaoyan, aku Yao Ming tidak akan pernah melupakan bagaimana kau menyelamatkanku. Selama aku bisa membalas dendam, aku akan menggunakan kekuatan seluruh piton tanah dalam 9 tenang untuk membantu memenuhi permintaanmu," ucap Yao Ming. Mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiaoyan saat ia berbicara dengan suara berat. Xiaoyan tersenyum mendengar tawaran ini. Ia bisa merasakan rasa terima kasih yang begitu dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini merupakan hasil dari kebencian terhadap Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe orang yang akan menyakiti orang yang telah menolongnya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengetahui karakter orang ini. Ia menjentikan jarinya dan sebuah botol obat terbang ke arah Yao Ming. Lalu ia berkata, "Minumlah beberapa pil obat untuk memulihkan dokimu dulu. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo cepat pergi dari mata air 9 terang ini. Kita akan pergi dan mencari masalah dengan Yao Xiaotian setelah kau pulih," ucap Xiaoyan. "Baiklah, teman muda Xiaoyan benar," ucap Yao Ming mengangguk dan menelan pil obat itu tanpa basa-basi. Ia mengerti bahwa mustahil baginya untuk menandingi Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. "Baiklah, ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi 2 anak panah air yang melesat dengan kecepatan kilat. Karena Xiaoyan telah berada di dalam mata air 9 tenang cukup lama, ia telah menghabiskan sebagian besar doki di tubuhnya. Oleh karena itu, ia segera mengambil beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebagai tindakan pencegahan sambil bergegas keluar dari mata air. Namun, Xiaoyan akhirnya kembali bertemu dengan ular-ular aneh yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan pulang. Namun untungnya, Yao Ming tampak memiliki cara untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh itu melarikan diri ke kejauhan setelah ia mengeluarkan suara aneh, dan Xiaoyan pun terhindar dari kesulitan bertarung dengan ular-ular aneh ini. Kecepatan Xiaoyan dan Yao Ming meningkat pesat tanpa halangan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia melihat secercah cahaya di kejauhan dan menghela nafas lega. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. "Kita akan keluar," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat ia mendekati permukaan danau. Tubuhnya bergetar hebat saat ia meraih Yao Ming. Mereka menembus permukaan air dan kemudian mendarat di danau. Namun, suara teredam tiba-tiba terdengar dari udara setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya.
Sesosok jatuh dari langit, diiringi suara angin kencang yang terus-menerus muncul. "Cailin," ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah melihat sosok itu. Ia melambaikan lengan bajunya dan sebuah kekuatan lembut mengalir keluar. Kekuatan ini menangkapnya sebelum Xiaoyan meraih dan menarik Cailin ke sampingnya. "Akhirnya kau keluar juga," ucap Cailin menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiaoyan. Tangannya buru-buru mengusap darah di sudut bibirnya. Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Cailin. Ia tidak membuka mulut untuk bertanya apapun. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat kepalanya. Ada sosok berpakaian hitam melayang di udara. Sosok itu menatap Xiaoyan dengan tatapan yang gelap dan ganas. "Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. Qinglin dan dokter peri kecil juga telah terluka olehnya," ucap Cailin menggertakkan giginya saat berbicara. Xiaoyan menatap ke suatu tempat tak jauh dari mata air. Aura Qinglin dan dokter peri kecil agak kacau. Mereka berdua nampaknya menderita luka yang cukup serius. Matanya bahkan menjadi sedingin es. Pria berbaju hitam di langit itu menatap Xiaoyan dan Yao Ming yang seperti kerangka dengan tatapan yang sangat tajam. Senyum jahat juga tiba-tiba tersungging di wajahnya. "Bajingan kecil, karena kau berani menggagalkan rencanaku, raja ini akan menguburmu di mata air ini, terlepas dari mana asalmu. Raja ini juga akan membantumu mengurus ketiga gadis cantik ini. Inilah harga yang harus kau bayar atas kecerobohanmu," ucap pria berpakaian hitam itu. "Yao Xiaotian, dasar bajingan tua. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam gua 10.000 ular," ucap Yao Ming. Mata Yao Ming berubah merah darah saat ia menatap tajam sosok berpakaian hitam di langit. Kekejaman tak berujung terpancar dari matanya saat aumannya menggema di jurang yang dalam ini. "Kakakku yang baik, tak disangka kau selamat. Tapi saat ini kau mungkin bahkan tak mampu menangkis satu seranganku. Tenang saja, aku tak akan memberimu kesempatan untuk melawan kali ini," ucap pria di langit itu tertawa jahat setelah mendengar raungan ganas Yao Ming. Xiaoyan tampak tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan kedua bersaudara itu. Yao Xiaotian itu seharusnya seorang dosen bintang 1 tingkat menengah. Dia sedikit lebih kuat dari Xiaoyan. Kekuatan Yao Xiaotian ini tidak perlu diragukan lagi, karena dia mampu menjadi kepala suku dari suku piton tanah dalam 9 tenang. "Bocah, terlepas dari bagaimana kau berhasil menyelinap ke jaringan ular tenang bawah tanahku, dunia bawah tanah ini adalah wilayah piton tanah dalam 9 tenang milikku. Dan kau juga hampir menghancurkan rencanaku. Karena itu, raja ini akan melemparkanmu dan si cacat itu ke dalam gua 10.000 ular," ucap Yao Xiaotian. Tatapan Yao Xiaotian begitu tajam saat ia menatap Xiaoyan. Jika ia tidak meninggalkan jejak spiritual di dalam segel itu, Xiaoyan pasti telah berhasil menyelamatkan Yao Ming secara diam-diam. Setelah Yao Ming pulih, ia pasti akan merebut posisi kepala suku. Dan saat itu tiba, tidak akan ada masalah lagi. "Sebaiknya kau mencoba memulihkan dokimu sesegera mungkin. Serahkan orang ini padaku," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tak banyak bereaksi saat menatap mata Yao Xiaotian yang tajam. Ia melambaikan lengan bajunya dan sebuah kekuatan lembut menghantarkan Yao Ming ke tepi danau, sementara ia berbicara dengan suara lirih. "Hati-hati, orang ini saat ini memiliki kekuatan dosing bintang 1 tingkat menengah. Selain itu, dia juga telah menguasai banyak jurus pamungkas suku piton tanah dalam 9 tenang milikku. Tidak akan mudah menghadapinya," ucap Yao Ming memperingatkan. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah memulihkan dokinya secepat mungkin. Karena pada dasarnya, Yao Xiaotian takut pada Yao Ming. Jadi begitu dokinya pulih, dia tidak akan berani membesar-besarkan masalah ini. Namun, dia jelas telah mengumpulkan pendukungnya sendiri setelah bertahun-tahun. Meskipun tetua lain mungkin tidak berani campur tangan karena identitas Yao Ming, para pendukung Yao Xiaotian pasti akan mematuhi perintahnya. "Baiklah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Ia mengeluarkan 2 botol kiok dan melemparkannya kepada Yao Ming dan juga Cailin. Kemudian, ia melangkah ke permukaan danau dan riak melingkar terbentuk. Tubuhnya muncul tak jauh di depan Yao Xiaotian. Setelah itu,
ia menatap Yosotian dan kemudian berkata, "Ini pertama kalinya aku bertarung melawan elit Dozeng dengan level yang sama setelah naik ke kelas Dozeng," ucap Xiaoyan. "Tenang saja, mata air 9 tenang ini bisa dibilang tempat yang bagus. Anggaplah dirimu beruntung bisa mati di sini," ucap Yosotian dan tertawa aneh. "Kemungkinan besar kau cukup berbakat untuk mencapai kelas Dozeng di usia semuda itu. Namun seharusnya kau tidak pernah terlibat dengan orang cacat ini. Tapi karena kau sudah melakukannya, tak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu hari ini," ucap Yosotian. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum tanpa komitmen. "Raja ini tidak ingin tahu namamu. Hari ini kau bisa mati dengan tenang di sini," ucap Yosotian. Senyum di wajah Yosotian perlahan menghilang. Matanya tajam menatap Xiaoyan bak ular berpisah. Tubuhnya bergetar hebat saat aura jahat yang mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar dari tubuhnya. Seluruh gua bergetar. Sebuah kilat energi membentuk telapak tangan raksasa setinggi 10.000 kaki di udara. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkurung di telapak tangan raksasa ini. "Mati," ucap Yosotian. Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata-kata ini terdengar. Sebuah kekuatan mengerikan mengguncang ruang di sekitar Xiaoyan hingga hancur berkeping-keping. "Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri," ucap Xiaoyan sembari mengangkat kepalanya. Ia menatap telapak tangan yang membesar dengan cepat di matanya lalu tersenyum. Kemudian ia mengayunkan lengan bajunya dan api panas menyebar ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Api ini menyelimuti tangan besar itu, dan suhunya yang mengerikan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih pekat. "Api surgawi," gumam Yosotian. Yosotian sedikit mengernyitkan dahinya setelah melihat lautan api menguapkan telapak tangan energinya. Ia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan kilat. Energi di atas danau kembali terkumpul setelah segel-segel tangan itu terbentuk. "Jari mata air kuning," teriak Yosotian. Energi itu terkumpul dengan dahsyat. Dengan cepat, energi itu berkumpul menjadi sebuah jari berwarna kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yosotian. Permukaan jari ini sangat kasar, tetapi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang samar. Jari itu tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan bumi jika dilihat dari kejauhan. "Jari mata air kuning yang menentukan hidup dan mati," ucap Yosotian. Yosotian tertawa dingin sambil menatap Xiaoyan di bawah. Tiba-tiba ia menekan jarinya ke bawah. Jari mata air kuning raksasa di langit bergemuruh dan ikut turun. Seluruh langit-langit runtuh saat dinding-dinding jurang yang dalam di sekitarnya hancur berkeping-keping, membentuk retakan besar. Serangan ini mengguncang daratan dan juga pegunungan, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. "Keterampilan Douglas Tiankah?" gumam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat merasakan tekanan dari jari mata air kuning ini. Keterampilan Douglas Tian yang dilepaskan oleh seorang elit Dozeng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. "Sombong sekali, kau tidak punya kemampuan itu," ucap Xiaoyan. Kaki Xiaoyan melangkah maju dan dauki yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam meletus hampir seketika. Dalam beberapa kedibat, cahaya itu berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran beberapa ribu kaki. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan telapak penciptaan surga agung setelah naik ke kelas Dozeng. Kekuatan dan auranya tak diragukan lagi telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Bola cahaya hitam terbentuk dan melepaskan daya hisap yang mengerikan. Jurang di sekitarnya retak, batu-batu besar terus berjatuhan sebelum diserap oleh bola cahaya dan menghilang. "Telapak penciptaan surga agung, hancurkan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ia menjentikan jarinya dan bola cahaya hitam raksasa itu melesat ke atas. Bola itu dengan cepat muncul di tempat jari mata air kuning berada sebelum tiba-tiba berputar liar. Jari kuning menekan bola cahaya hitam itu. Energi mengerikan juga menyapu jurang bak badai. Cahaya hitam berputar liar. Gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Jari mata air kuning terseret ke dalam cahaya hitam sejauh 3 meter sekaligus. Akhirnya
jarum mata air kuning ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata Yosho Tian yang terkejut dan geram. "Bocah, aku memang meremehkanmu," ucap Yosho Tian. Ekspresi serius melintas di mata Yosho Tian setelah melihat jari mata air kuning patah. Tubuhnya bergetar dan dogi dingin menyebar keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga tiba-tiba membengkak saat itu. Dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Keganasan yang mengerikan terpancar dari tubuh ular itu. Ia tampak seperti dewa jahat yang baru saja turun. "Keterampilan penyegelan, segel mata air kuning," ucap Yosho Tian. Yosho Tian meraung marah ke langit-langit setelah berubah menjadi wujud ular aslinya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari mata air 9 tenang di bawahnya saat ia meraung. Di bawah kendali Yosho Tian, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan doginya yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung. Segel itu dipenuhi dengan banyak simbol misterius. "Xiaoyan, hati-hati. Itu salah satu keterampilan penyegelan dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Itu adalah keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Jika kau ditekan olehnya, kau akan tersegel di dalam mata air 9 tenang. Saat itu aku juga terkena jurus ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun," ucap Yao Ming. Peringatan Yao Ming terdengar di telinga Xiaoyan setelah segel raksasa ini muncul. "Bocah, pergilah dan mati," ucap Yosho Tian. Yosho Tian tertawa terbahak-bahak setelah melihat segel raksasa ini terbentuk. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa hitam itu tiba-tiba berbalik. Ia melesat ke arah Xiaoyan dan kekuatan yang tak terlukiskan gelap dan dinginnya membuat ruang di sekitarnya menjadi ganas. Segel raksasa hitam itu bergetar hebat saat teriakan ini terdengar. Segel itu menembus angkasa dan tiba di atas kepala Xiaoyan dalam sekejap. Akhirnya, ia tiba-tiba jatuh dan menghantam mata air 9 tenang tanpa ampun. Segel hitam itu mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar menyembur keluar, membentuk riak melingkar yang mengerikan. Benda apapun di dalam jurang yang dalam ini langsung rata dengan tanah. Wujud ular raksasa Yosho Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah melihat kehancuran ini. Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin di dalam mata air 9 tenang, segelnya akan langsung membatasi dogi di dalam tubuh targetnya. Bahkan jika lawannya juga seorang dosing bintang 1 tingkat menengah, apalagi Xiaoyan yang sedikit lebih lemah darinya. "Ini buruk," ucap Yao Ming. Yao Ming yang sedang memulihkan doginya merasakan hatinya tenggelam setelah melihat segel itu terbentuk. Namun tawa Yosho Tian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa yang menekan mata air 9 tenang bergetar hebat. Suara keras terdengar sesaat kemudian. Segel raksasa itu terguncang hingga terlempar mundur. "Apa?" Yosho Tian langsung terkejut saat melihat segel itu terdorong ke belakang. "Kau tidak punya kualifikasi untuk menekanku," ucap Xiaoyan. Segel di atas mata air 9 tenang tiba-tiba hancur berkeping-keping setelah tawa bagi guntur ini dipancarkan. Cahaya keemasan yang terang benderang memancar bagai matahari. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di atas kepala Yosho Tian. Tangan emas besar itu berisi teratai api 4 warna yang berputar di atasnya. Setelah itu, tangan itu dengan ganas dihempaskan dan tanpa ampun menghantam kepala ular raksasa itu. Teratai api itu meledak saat bersentuhan. Kekuatan penghancur itu menghantam tubuh Yosho Tian oleh kekuatan tangan emas yang mengerikan. Tubuh besar Yosho Tian tampak seolah telah menelan petir yang tak terhitung jumlahnya dengan suara gemuruh yang terus-menerus terdengar. Darah yang mengandung panas menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, tubuh Yosho Tian terlempar kembali dan akhirnya menabrak dinding. Cahaya keemasan berkelap-kelip dan sosok emas raksasa turun dan tanpa ampun menginjak tubuh ular raksasa Yosho Tian. Ia mengayunkan tinju raksasanya dan menghantamnya dengan keras. Kekuatan api surgawi yang menyelimuti tinju itu membuat Yosho Tian menjerit memilukan. "Bajingan, beraninya kau bertindak keji di wilayah suku Piton Tanah dalam 9 tenang milikku ini. Para pengawal, tangkap orang ini," ucap seorang sosok yang nampak bergegas mendekat dari kejauhan. Raungan dahsyat tiba-tiba terdengar di langit saat Xiaoyan bersiap untuk menghajar orang ini sampai mati. Deru angin yang tak terhitung jumlahnya
terdengar dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura dahsyat meletus. Jelas bahwa pertempuran antara Xiaoyan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku piton tanah dalam 9 tenang. Xiaoyan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan keras yang menggema di atas. Tetapi kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian tanpa ampun. Api surgawi menyebar di kakinya saat keduanya secara kebetulan menekan titik sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular itu. Ini adalah titik fatal klan ular. Jika itu terkena, bahkan seorang elit Doseng pun akan menderita. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ia menatap langit dan mendapati langit ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku piton tanah dalam 9 tenang. Orang-orang ini memelototinya dengan mata penuh amarah. Bagaimanapun, suku piton tanah dalam 9 tenang adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, ia bahkan telah menghajar kepala suku mereka. Tak seorang pun akan sanggup menanggung penghinaan ini. Bocah, siapa kau? Beraninya kau bertindak liar di wilayah suku piton tanah dalam 9 tenang milikku, ucap seorang lelaki tua dengan ular berwarna merah menyala di bahunya berdiri di langit. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berteriak. Ia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas. Setelah mengeluarkan teriakan dingin, jantungnya sedikit berdebar kencang. Tak disangka, Yao Xiaotian akan ditindas sedemikian rupa oleh orang tak dikenal ini, meskipun ia sekuat itu. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapapun dia. Kalau tidak, bagaimana suku piton tanah dalam 9 tenang kita bisa bertahan hidup di dunia binatang ajaib jika masalah ini menyebar? Teriak seorang lelaki tua berambut abu-abu di samping tetua itu dengan geram. Penjaga ular tenang, dengarkan, tangkap orang ini, ucap pria tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Respon yang teratur terdengar setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara angin yang membelah pun terdengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai pegunungan. Mereka muncul di sekitar Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Semua aura itu juga mengunci dirinya. Fondasi piton tanah dalam 9 tenang ini memang cukup kuat. Semua pengawal ular tenang ini memiliki aura yang sangat kuat. Terlebih lagi, gerakan mereka seolah menunjukkan kerjasama yang sempurna, gumam Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu 100 pengawal ular tenang dan sebuah kejutan melintas di hatinya. Pasukan elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh aliansi Istana Langit. Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiaoyan, sementara hati Xiaoyan terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melepaskan diri dari belenggu Xiaoyan dan melesat ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya semerah darah saat dia menatap Xiaoyan dan meraung. Para tetua, dengarkan, bentuk formasi agung 10.000 ular. Bunuh orang ini, ucap Yao Xiaotian. Para tetua di langit sedikit terkejut setelah mendengar auman Yao Xiaotian, tetapi mereka segera menjawab dengan nada hormat. Suara angin kencang pun terdengar. Para tetua ini dengan kekuatan luar biasa menyebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah melihat para tetua ini turun tangan. Bahkan seorang pahlawan pun tak akan mampu melawan begitu banyak orang sendirian. Ini adalah markas besar suku piton tanah dalam 9 tenang. Akan sedikit sulit baginya untuk menangkis serangan bertubi-tubi ini. Terlebih lagi, Yao Xiaotian dan tetua dengan ular merah menyala di bahunya itu semuanya adalah Doseng sejati. Para pemimpin dari berbagai suku, silakan kembali. Izinkan saya menyelesaikan masalah ini secara pribadi, ucap Yao Xiaotian. Mata Yao Xiaotian berkedip setelah menjebak Xiaoyan. Ia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara berat kepada para pemimpin berbagai suku yang tak jauh darinya. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan mengangguk dan tidak berani menentang perintah kepala suku. Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Sesosok tubuh melesat keluar dan muncul di udara. Yao Xiaotian, apa kau berencana menyingkirkanku tanpa sepengetahuan siapapun setelah mengusir para pemimpin berbagai suku ini?
ucap Yao Ming. Sosok yang muncul tentu saja adalah Yao Ming yang telah diselamatkan dari mata air 9 tenang oleh Xiaoyan. Namun tubuhnya nampak tidak lagi mengerut, melainkan tubuhnya menjadi jauh lebih besar. Wajahnya agak gelap karena aura jahat menyebar sementara matanya berkedip-kedip. Banyak anggota suku Piton Tanah dalam 9 tenang tercengang setelah melihat wajah Yao Ming yang agak mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa tetua akhirnya berseru tak percaya beberapa saat kemudian. Kepala suku Yao Ming, bagaimana mungkin? Bukankah kau mati setelah latihanmu gagal? Ucap beberapa tetua. Kepala suku Yao Ming. Sepertinya dia saudara laki-laki kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya. Tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia meninggal karena ada yang salah dengan pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul kembali? Ucap para pemimpin berbagai suku yang ada di sekitar. Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang bermunculan di mana-mana. Matanya beralih ke tetua dengan ular merah menyala di bahunya. Tiba-tiba ia berteriak dengan suara dingin. Diam, jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti kaki tangan orang itu. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menimbulkan kesalahpahaman di suku kita. Para tetua, mengapa kalian tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia, ucap Yao Xiaotian. Para tetua itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. Yao Xiaotian, apa kau begitu ingin membungkamku? Ucap Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, matanya melirik beberapa tetua. Tetua Xian, Tetua Ming, Tetua Liu, kalian bertiga paling dekat denganku saat itu. Jangan bilang kau bahkan tidak mengenaliku, ucap Yao Ming. Ketika tetua berambut putih itu melirik Yao Ming setelah mendengar tawanya, kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka berkata, dia benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup familiar dengan auranya, ucap salah satu dari 3 tetua itu. Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak membuat keributan di dalam suku. Saat ini, kepala suku ular tanah dalam 9 tenang adalah Yao Xiaotian. Apakah kalian mencoba mengkhianati suku? Ucap tetua dengan ular merah menyala di bahunya, melototi mereka bertiga dengan mata sinis sambil bertanya dengan dingin. Tetua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ucap ketiga tetua itu buru-buru menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasanku menghilang justru karena saudara baikku ini dan tetua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukaiku. Mereka bahkan menyegelku di dasar mata air 9 tenang ini. Jika aku tidak diselamatkan kali ini, aku pasti akan menghabiskan seluruh hidupku tersegel di bawah mata air 9 tenang. Mereka tahu aku melarikan diri hari ini dan tentu saja perlu segera membungkamku, ucap Yao Ming lalu tertawa kecil. Apa? Kata-kata Yao Ming tak diragukan lagi bagaikan guntur yang menggelegar di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Tetua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Ucap beberapa tetua langsung berteriak. Orang ini palsu. Bisakah kau mempercayai kata-katanya? Ucap tetua pertama berjubah abu-abu itu menjawab dengan suara sinis. Ia segera mengibaskan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara berat. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menangkapnya. Aku akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang, ucap tetua pertama. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Ia sudah berada di depan Yao Ming ketika ia muncul kembali. Tangannya yang keriput telah menghitam tak tertandingi dan bau busuk yang menyengat menyebar darinya. Palem racun besar, teriak tetua pertama. Penatua pertama, kau benar-benar cepat dalam upaya untuk membungkamnya, ucap Xiaoyan. Angin baru saja bertiup dari telapak tangan tetua pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan menyebar. Sosok manusia keemasan raksasa muncul di antara Yao Ming dan tetua pertama. Cahaya keemasan itu menyebar dan menghantam tetua pertama dengan keras. Badai energi melanda saat keduanya bertabrakan. Energi tersebut mengguncang pegunungan besar di bawahnya hingga mulai retak.
Tetua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya muram saat ia menatap sosok manusia keemasan di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. "Bocah, kau cari mati," ucap tetua pertama. Tetua pertama, "Kau tampaknya semakin cemas," ucap Yao Ming. Sesaat kemudian, Yao Ming melangkah maju. Matanya gelap dan dingin saat ia memelototi tetua pertama. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya lebar-lebar. Cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang 1,5 meter. Tongkat kerajaan ini sepenuhnya hitam dengan 2 ular berbisa yang tampak hidup melilit di ujungnya. Sebuah manik hitam seukuran kepalan tangan terselip di antara kedua ular itu. Manik itu juga memancarkan cahaya dingin yang samar. "Para tetua, apakah kalian masih mengenali benda ini?" ucap Yao Ming. "Tongkat 9 tenang." Ternyata itu tongkat 9 tenang yang telah hilang selama ratusan tahun. Itu adalah kenang-kenangan dari kepala suku, ucap para tetua yang melihat apa yang ditunjukkan oleh Yao Ming. Ekspresi semua tetua di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Mata mereka berkobar dengan panas yang membara. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat itu. Konon manik ular pada tongkat 9 tenang memiliki garis keturunan Raja suku 9 tenang yang sangat murni. Jika suku Piton Tanah dalam 9 tenang saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, niscaya akan memungkinkan mereka untuk mempercepat pengenceran darah mereka. Pantas saja, aku tidak menemukan tongkat 9 tenang dimanapun aku mencari. Sebenarnya, tongkat itu telah ditelan ke dalam perutmu, ucap Yao Xiaotian. Tangannya terkepal erat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat muram saat ia menatap Yao Ming. "Semua tetua, kita tidak boleh hanya mendengar satu sisi cerita. Semua orang tahu bagaimana suku Piton Tanah dalam 9 tenang berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, namun Xiaotian juga pernah ditunjuk. Jika ia bersedia menyerahkan tongkat 9 tenang, ia akan memiliki tempat di suku Piton Tanah dalam 9 tenang di masa depan," ucap tetua pertama memelototi Xiaoyan tanpa ampun sambil membuka mulut dan berteriak. "Itu benar, kepala suku Yao Ming. Serahkan tongkat 9 tenang kepada kepala suku Xiaotian." Beberapa tetua juga membuka mulut dan berbicara saat itu. Mereka adalah para sekutu Yao Xiaotian. Tentu saja mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming tersenyum dingin mendengar kata-kata tetua ini. Tetua pertama salah. Siapapun yang memiliki tongkat 9 tenang adalah kepala suku dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang kami. Ini telah menjadi aturan suku kami dari setiap generasi. Ketika kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, kalian semua juga sepakat bahwa kalian akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dia kembali, ucap ketiga tetua itu yang telah ditunjuk oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara bersamaan. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka tentu saja bisa menebak kebenaran masalah ini. Ketiga tetua benar, ucap beberapa orang sekitar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para tetua ini. Oleh karena itu, beberapa suara setuju muncul. "Bajingan, pergi dan mati," ucap Yao Xiaotian. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan keduanya bergegas keluar bersamaan. Mereka muncul di hadapan Xiaoyan dalam sekejap. Angin yang menakutkan menyapu mereka saat mereka menyerang Xiaoyan dengan kejam. Sepertinya mereka ingin menggunakan taktik serangan kilat untuk menghabisi Xiaoyan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu, mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua dosen menyerang bersamaan. Momentum itu bisa disebut menguncang bumi.